keluarga kita, ya, dari keluarga kecil, dari masyarakat lingkungannya kecil, semuanya melaksanakan zikir, majelis taklim, majelis ilmu, majelis sholawat. Insya Allah ini menjadi tameng, ya, tameng. Kamu tameng bu? Apa itu tameng? Hijab, ya, hijab benteng. Dari apa? Dari bala. Bala itu apa? Musibah, ya. Bala itu apa? Azab, ya. Kenapa Allah tidak akan menurunkan satu azab, satu bencana, satu siksa kepada satu kaum yang bagaimana kaum itu senantiasa melantunkan, ya, memohonkan istighfar kepada Allah, ya. Jadi sudah baca tahlil kan? Sudah baca tahlil, baca Fatihah, baca zikir, baca sholawat, ya. Itu semuanya nilainya kalau kita hitung gak bakalan begitu. Yang jelas fadilahnya, balasan Allah, catatan pahalanya besar, ya. Disebutkan almarhum almarhumah, arwah dan almarhum almarhumah, ibu-ibu semua dapat semua dulu, ya. Walaupun dia nggak baca, walaupun dia cuman duduk doang, dapat. Karena apa? Walijami'il muslimina wal muslimat, ya, min abaina wa ummahatina, dari ibu-ibu kita, dari emak-emak kita yang udah pada meninggal, mereka girang. Alhamdulillah. Jadi setiap majelis yang dilaksanakan itu membawa manfaat. Maka dengan majelis-majelis seperti inilah, ya, yang akan melindungi generasi penerus. Ibu-ibunya hadir, insya Allah nanti dari keluarga punya ibu yang soleh-solehah, mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan suaminya, agar apa? Berpegang teguh kepada tali agama. Karena kalau agama tidak dipegang, ya, maka bersiaplah untuk hancur dalam perjalanan hidup, bahkan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan dalam satu kitab Tanqihul Qaul, ya, karangan Imam Nawawi, syarah daripada, ya, kitab Lubabul Hadis karya Imam Suyuti. Mudah-mudahan sedikit-sedikit ini bisa dimengerti, dipahami satu bab ilmu, ya, walaupun nggak diamalin, tapi kita ngaji, maka itu pahalanya lebih besar daripada ibadah, daripada sholat 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Satu saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu, satu saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau kita disebut nama Nabi itu langsung kontak, ya, kontak. Apa tuh kontak, Bu? Nyambung. Sebut nama Nabi langsung ingat, ya, langsung kita baca salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bani Mas'ud, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi, badannya kecil, Bu, orang Arab tapi kecil, ya. Abdullah bin Mas'ud itu ketika naik pohon korma diketahui sama sahabat. Ya, sahabat lihat, kebetulan kaki Abdullah bin Mas'ud kelihatan kecil, ya, lebih besar daripada lengan. Kecil. Tahu sahabat, itu Mas'ud, tapi kecil banget, ya, orang tertil. Kata Nabi kita Muhammad SAW, apa? Kamu jangan tertawakan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu, ya, kalau ditimbang berat keutamaan keistimewaan badannya dengan Jabal Uhud. Tahu Jabal Uhud, Ibu? Di mana Jabal Uhud? Jabal itu gunung, ya. Jabal Uhud itu adanya dekat kota Madinah. Kalau Ibu umrah, Ibu haji, ziarah di sana, ya. Ada makam siapa di sana? Paman Nabi, ya, Sayyidina Hamzah. Paman Nabi Sayyidina Hamzah itu pamannya dipanggil. Ya, satu saat perang Uhud, Sayyidina Hamzah terbunuh, ya, oleh Wasi. Wasi itu suruhan daripada, ya, suami musuhnya Nabi kita Muhammad SAW, Abu Sufyan, namanya istrinya, dia balas dendam, ya, terbunuh Abu Sufyan itu. Kemudian sama istrinya disuruh tuh Wasi untuk membunuh Sayyidina Hamzah.
ya radhiyallahu anhu. Diciriin, diincer. Jadi langsung ditombak sampai kena dadanya, begitu nembus langsung dibelah dadanya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau baca kisah ini dulu, riwayat ini rasanya ya. Paman Nabi Sayyidina Hamzah itu, ya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya bukan Abu Thalib, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi, ya. Nah Sayyidina Hamzah ini pamannya Nabi terbunuh. Nah, Sayyidina Hamzah itu singa padang pasir. Singa dapat dikalahkan. Singa itu nggak bisa dikalahkan oleh 10 orang. Tapi satu orang singa kalah sama Sayyidina Hamzah. Ya. Nah, Sayyidina Hamzah ini perannya banyak melindungi Nabi. Ketika satu saat perang Uhud terbunuh Sayyidina Hamzah, dirobek dadanya, mau dimakan itu jantungnya. Ketika saat mau ditelan, ya sama Hindun nggak bisa. Kenapa? Karena Allah nggak izinkan. Ya, jasad Sayyidina Hamzah ditelan oleh orang, ya, karena orang yang memusuhi Islam ketika memakan daripada jasad para sahabat yang dijamin masuk surga nggak diizinkan sama Allah, dikeluarkan kembali, keluar nggak bisa ketemu. Kita ada tuh, kalau ibu nanti ziarah ke Jabal Uhud tuh ada tuh, ya, para sahabat. Bahkan ketika satu saat terkena banjir bandang, ya makam Sayyidina Hamzah tuh, ya nampak keluar jasadnya keluar, begitu dilihat masih utuh. Masih itu bu, nggak habis, ya para syuhada itu nggak habis, mereka itu nggak mati, mereka dapat nikmat seperti sekarang di Palestina tuh ya, mereka berani berjuang mempertahankan akidah sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya walaupun mati mereka itu menjadi satu impian, makanya wajah-wajah mujahid orang-orang Palestina meninggalnya tersenyum. Nggak ada yang normalnya jutek, nggak ada yang normalnya cemberut, nggak ada, tersenyum mereka walaupun sudah wafat. Kenapa? Yang dilihatnya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala dinampakkan. Nah, Ibnu Mas'ud ini badannya lebih berat daripada Jabal Uhud. Jabal Uhud itu gunung yang kelihatannya merah. Kenapa merah? Menurut ulama, keterangan itu Jabal Uhud. Satu, Jabal Uhud akan satu-satunya gunung yang masuk ke surga adalah Jabal Uhud. Ya, nah, ibu kalau ke sana tuh lihat beda Jabal Uhud dengan gunung-gunung yang lain. Beda, kalau yang lain kelihatan hitam, kelihatan agak-agak coklat. Kalau Jabal Uhud itu merah. Kenapa? Pancaran darah daripada syuhada yang dijamin masuk surga. Itu gunung yang masuk ke dalam surga lebih ringan. Ya, yang lebih berat apa? Badannya sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ini dekat sama Nabi. Ya, kecil badannya tapi kelotokan, hafalannya luar biasa. Ya, banyak hadis-hadis yang ya langsung diterima oleh Ibnu Mas'ud. Nah, apa kata Nabi? Qala ya Ibnu Mas'ud, ya, wahai Ibnu Mas'ud, jala suka. Jala suka itu maknanya dudukmu. Nih kayak gitu nih, duduk nih sekarang ya, Bu. Leseran nih. Ya, duduk. Ibu kan duduk. Jala suka saatan, duduknya kita sebentar. Saatan itu artinya sebentar. Di majelis ilmu, di majelis ilmi. Nih ya, kita nih duduk di majelis ilmu sekarang nih. Ya, bukan di majelis kondangan. Ya, bukan di majelis organ tunggal. Ya. Ya. Kata Nabi apa? Dudukmu sebentar ya itu maksud di majelis ilmu. La tamassuka qalam. Ya. Enggak megang pulpen. Kayak gimana ada yang nggak megang pulpen, ada yang megang pulpen. Yang kagak megang pulpen, ya kemudian wala taktuban, dan engkau enggak nulis juga, wala taktubu harfan, walaupun engkau enggak nulis. Udah kagak megang pulpen, kagak nulis. Silok kagak megang pulpen nulis. Ya, kan yang bagus ngaji itu megang pulpen nulis. Ini kita cuma duplong aja. Berarti Ustaz Sulaiman begitu nanti oplak banget Ustaz. Nah, salah. Ya, yang begitu lagi, begitu ada baik yang begitu. Ada baik, sebagian ya. Iya namanya orang ngaji kan orang begitu ya, Bu. Pandangan kadang-kadang kita melihat orang pertama begitu, pasti begitu.
alhamdulillah. Kadang-kadang kesan pertama kan dilihat dulu ya, wah rumah ini beres, ini potongan mana beres. Begitu ngomong apa baik diomongin, segala aib orang lah dibuka-buka, ya. Kadang-kadang nggak boleh kita bicarakan aib di muka umum, itu nggak boleh. Apalagi dalam hal majelis alim. Kalau ngaji, ya udah ngaji. Kecuali membahas bab daripada hal yang misalnya disampaikan. Ya, kan undur makola wala tandur mankola. Undur makola, ya. Undur mankola, man itu jangan lihat siapa orangnya yang ngomong. Wala tandur makola, dan lihatnya apa yang diomongin gitu. Jangan lihat potongan beres ini, potongan beres. Begitu ngomong wes, deh cuma begitu. Ada yang roman, wah ini mau kuplek, ini mau kuplek. Begitu ngomong ada ilmunya kita dapat walaupun sedikit. Maksudnya jangan biar saya mah, ya usah petot saya mah. Ya nanti kalau kita ngaji di mana-mana gitu ya. Nah jadi kalau kita duduk sebentar tuh di majelis taklim kagak megang pulpen, kagak nulis, kata Nabi apa? Khairul laka, itu lebih baik bagimu min itki alfi ya raqabatin, daripada engkau membebaskan 1000 budak. Masya Allah. Ibu tahu budak? Tahu mana sih? Karyawan bukan, nah bukan karyawan, bukan namanya dia asisten rumah tangga, bukan. Zaman sekarang nggak ada karena HAM, ya. Zaman sebelum Nabi udah ada itu budak. Jadi orang dibeli kayak motor. Ya, iya orang dibeli kayak motor. Nah, itu terserah dah tuh sama yang beli. Mau dijadikan istri kagak nikah lagi kagak ngapa-ngapa. Memang hukumnya udah begitu, bebas. Ya, mau diempanin ge boleh, enggak diempanin ge boleh. Hukum adat istiadat pada waktu itu. Jadi kalau orang udah dibeli, dia udah jadi budak, udah terserah dia. Mau bagaimana ya, udah gaplek ya. Itu, jadi udah punya dia nih, budak saya nih, kata saya budak dia begitu. Enggak, kalau sekarang mah kan nggak ada sekarang, nggak ada. Zaman dulu, dan itu bukan dibuat sama Nabi, emang sebelum Nabi udah ada. Berapa harga budak? Lah mahal, bukan botol. Ya, ada yang kalau kita hitung, kalau misalnya kita uangkan rupiah, ada yang 20 juta, ada yang 100 juta pada saat itu. Kalau satu budak rata-rata misalnya 10 juta, kalau 1000 berapa duit? Udah hitung aja deh, dah. Kalau 1 juta aja kan udah 1 miliar, bener? Nah, kita duduk sebentar, Nabi yang ngomong, Nabi. Hoi. Nabi yang ngomong, kita duduk sebentar di majelis ilmu, itu lebih baik bagi kita daripada kita membebaskan 1000 budak. Lah kalau satu budaknya 1 juta misalnya, kali 1000 udah 1 miliar. Benar? Mahal kagak orang duduk di majelis taklim? Mahal. Benar. Mahal. Saya nanya sama ibu-ibu, ya, jasa kita ini mahal gak nih? Mahal, nggak ternilai, nggak bisa dihargai. Karena nikmat Allah sangat mahal, udah mahal banyak, benar? Makanya karena mahal banyak kita patut bersyukur. Bagaimana? Sekarang kita logika kita hitung-hitungan aja dah, ya. Sekarang sama nilai kuping kita aja. Ibu tahu iPhone yang termahal? Apa iPhone apa? Update dong. Ya, iPhone termahal, iPhone 15 iPad Pro Max. Ya, Ustaz tahu nggak? Tahu. Ya, tahu. Jadi Ustaz kalau ditanya, Ustaz punya iPhone? Agak ya, punya gue. Harganya itu Bu 34 juta satu iPhone. Ibu HP-nya berapa? HP-nya sebulan yang 100.000 Ustaz gaji sih ya Bu. Bagian ya Bu, bagian yang penting mau bisa WA-an, yang penting bisa Instagraman, ya, yang penting bisa video callan, ya, yang penting bisa status, ya, bisa WA, statusnya yang baik-baik. Bu ngaji, Bu baca Quran yuk, baca Quran, nggak apa-apa, asal jangan punya WA foto, jekrek sate, duren jonggol, gimana jonggol? Orang dikirimin gambarnya doang.
Begitu dapat gambarnya dicerak dalam doang. Ya, biar lo. Jangan Bu, jangan suka ngirimin gambar-gambar yang membuat orang terangsang. Jangan. Ya, iyalah orang ya Allah duren, kadang-kadang duit banyak. Ya, Masya Allah, jangan kirimin doa, apa kabar sehat, kemudian salam, doain, boleh. Bu, gimana kalau ngajak orang tahajud? Boleh. Doain orang? Boleh. Jadi kita kadang-kadang di WA digunain ngirimin gambar yang kata-kata yang sekiranya mengundang dosa ziarah, dosa apa jariah? Dosa ziarah, dosa ziarah. Makanya bahasa Arab itu begitu tuh. Ya hati-hati kita ngomong bahasa Arab. Misalnya seperti darosa, sama darosa itu beda. Darosa sama darosa beda. Kalau darosa belajar, kalau darosa ajar. Tuh, banyak dulu. Ya kon pentingnya ngaji begitu benar. Gitu. Iya emang begitu. Jadi kirimin sesuatu yang manfaat. Doa kita kadang bercanda mulu lewat HP, orang berhenti ya. Kirimin yang baik-baik. Kirimin kalam-kalam nasihat-nasihat yang baik-baik. Walaupun teman kita, lu soal agama, lu soal bagian. Bagian itu penilaian orang terserah dia yang nilai. Tergantung niat kita. Jangan kita alumaria, kita berhenti. Nah itu tuh benar-benar ria. Kalau dia konsisten istiqomah walaupun dibilang ria, itu yang kagak ria. Makanya udah baca Quran, kirimin. Cuman kadang-kadang di HP itu terlalu banyak pelajaran, hikmah, nasihat. Semakin banyaknya dibaca doang, dilihat doang, di-skip doang. Ngerti mah makanya banyakkan ilmu, banyakkan nasihat, banyak ilmu nasihat kagak ada manfaatnya. Makanya amalin ilmu itu walaupun sedikit, yang penting manfaat. Dan pentingnya dalam satu majelis talaki seperti ini. Kalau ngaji jangan cuma di HP doang. Jadi ngaji di YouTube doang. Kalau kagak bisa, emang bisa ditanya. Buku kita banyak. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ngaji lewat buku sama juga belajar sama setan. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti, nggak bisa ditanya. Maka pentingnya guru. Ibu punya guru? Punya guru yang ngajakin ini, Ibu, Bu. Si Budi sekarang pada kemana, Bu? Si Wati, si Iwan itu. Kayaknya udah pada gede gitu. Udah punya cucu kali. Nah, orang ibu dulu masih SD kelas 1, si Budi udah main kelereng. Kalau si kira yang main kelereng udah 10 tahun, ibu misalnya baru 7 tahun kan beda 3 tahun. Kalau ibu misalnya udah 50 tahun, si Budi udah 53 tahun. Jangan-jangan si Budi lagi dagang. Saya mau begitu aja kalau ngaji ya. Sampai di mana tadi ya? Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad? Ayo dikontak langsung. Ketika disebut nama Nabi, penting buat kita. Kenapa sih kita mesti selawat? Kita mesti banyak baca selawat. Karena Nabi jasanya banyak banget sama kita. Benar? Ya Nabi itu sayang banget sama kita. Sama orang yang sayang banget sama kita, masa kita kagak mau? Dari dunia sampai akhirat kita ditolong sama Nabi. Sampai ketika kita berjumpa di Rasul kita ditungguin sama Nabi. Sampai sekian miliaran umat Nabi khawatir satu juga ada yang masuk neraka. Nabi khawatir sampai nangis. Nabi tawarin, ya Muhammad, surga udah nungguin, malaikat udah nungguin, nyambut kau, ruhmu udah mau diambil. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bingung dia, itu buat saya ya. Bagaimana umat saya yang dipikirin kita lain sama kita. Bang, berangkat, duit udah disiapin, mobil udah ada, hotel udah disiapin, makan udah enak dah. Lu mau apa bang? Lah iya udah buruan aja. Ada keluarga udah dipikirin. Ya itu. Yang kedua kata Nabi kita Muhammad SAW, wa nadharuka ila wajhil ali.
dan melihatnya engkau dan memandangnya engkau ila wajhil alim, kepada orang alim. Orang alim itu orang yang berilmu, orang yang ngajarin ilmu di majelis taklim. Siapa dia? Orang alim itu. Siapa ulama itu? Yang dipandang sebagai ulama itu al ulama warasatul anbiya. Yang kemudian yang kedua, innama yahsallahu min ibadihi ulama. Ulama itu orang yang takut sama Allah. Ulama itu orang yang takut sama Allah. Jadi kalau kita belajar nanti, kalau kita belajar nasihat di majelis taklim, belajar sama ulama yang kagak takut sama Allah, tinggal begit. Kan banyak kedoknya ulama, sorban sampai nyengser. Ini jenggot sampai romannya, masya Allah. Bacaan, kelakuan aja tiga meong, tiga garam. Ya. Lihat ulama itu, ulama yang senantiasa kalau ngomong ngajak, ayo banyak sholawat, ayo kita berzikir kepada Allah. Ya. Dengan begitu, itulah yang sebenarnya ulama. Kadang-kadang ulama mencaci maki, ulama yang kadang-kadang membantu kemaksiatan. Jangan tegas, asiddahu alal kufar ruhama'u bainahum. Ulama itu tegas kepada kemaksiatan, dia benci. Dia menyeru kepada kebaikan, ayo ngisi, ayo hadir. Itu namanya ulama, diajarin. Karena apa? Bagaimanapun juga kita butuh sama ulama. Ulama tahu bu, ulama itu apa? Ulama itu bukan baru. Ulama asal kata dari alim, ya, orang yang tahu tentang apa? Tahu tentang tata cara ibadah. Kita ibadah ini kudu bagaimana? Bener? Ibu udah pakai jilbab, udah pakai mukena ke mau kagak ke? Di bawahnya sejadah. Ibu mau sholat, tiba-tiba nggak ngerti rukun sholat. Wudunya juga kagak tahu. Diterima nggak sholat kita? Nah, kita bisa tahu tata cara sholat, ya, rukun sholat, kaifiat sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, itu tahu dari ulama. Ustaz, saya mau belajar dari apa? Buku, pret. Jangan belajar dari buku. Buku nggak bisa ditanya, kudu punya guru. Kita sholat, menyembah kepada Allah, harus tahu ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, nggak diterima. Mardudatul atub balu. Nah, siapa yang ngajarin kita? Ulama. Ulama belajar dari siapa? Gurunya ulama lagi. Ulama itu belajar sampai dengan siapa? Sampai kepada Nabi kita Muhammad. Nah, Nabi yang paling banyak jasanya tuh. Dengan ulama kita tahu cara ibadah, tahu bersuci, tahu mandi junub. Mandi junub tahu bu? Apa syarat mandi junub? Ayo, apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu Gusla Rofil Adasil Akbari Janabati Fardulillahi ta'ala. Apa bu? Doa apa itu? Ilo ada yang belum hafal. Cucu berapa bu? Cucu saya 16. Ayo mandi junub. Nggak bisa. Itu cucu dari mana prosesnya? Lewat toko Alpamidi. Kan ada proses. Ketika berhubungan suami istri, selesai daripada itu mandi junub. Mandi junub bagaimana? Ya, yang bagus pakai air. Sunnahnya wudhu dulu. Kemudian bagaimana? Cukup diember, digayung, cuplak-cuplak. Ya. Kadang-kadang rambutnya kagak basah, udah mandi junub. Oh, udah dari mana itu rambut kagak basah? Misalnya seperti itu, misalnya head. Ini bapak di junub ya. Jadi bu kesana sini dikit nggak apa-apa ya. Kayak misalnya kita tadi, ya. Apa tuh saya lupa lagi. Ya. Habis head. Ibu head misalnya bangun tidur kering. Keringnya kira-kira sekarang subuh misalnya jam 4:20 ya. Nah tiba-tiba ibu jam 4 udah kering, udah bersih. Ya, ibu terus tidur aja. Akhirnya udah kering, tak gue menjohar baru sholat. Itu namanya samber gleem. Samber gleem.
Mending sampur gaya mah, mending sampur gedeng. Sampur gaya mah apa sih kok? Lagi salah. Ya, kalau sudah haidnya berhenti sebelum waktu sholat udah mandi, jangan tawar-tawar. Ini sebelum johar udah kering, tapi maghrib gampang, jong-jongan, set lagi terawat. Udah meninggalkan 2 waktu sholat, tidak boleh. Hah? Tidak boleh, tidak boleh. Lah yazuz, tidak boleh. Ya. Nah, saya katakan tadi, kita ini jasad kita ini mahal, telinga kita ini mahal. iPhone yang paling mahal tadi harganya 34 juta. Sekarang dibanding mahalan iPhone apa mahalan telinga kita? Ibu punya iPhone 15 plus, ya Pro Max misalnya 34 juta. Kalau kuping ibu budek misalnya, ini misalnya karena punya HP aku. Punya nenek ya iPhone doang mahal, diganti-ganti. Berguna kagak? Nggak berguna. Itulah ciptaan Allah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillahnya telinga kita ditempatkan pada posisi yang tepat. Coba kalau telinga kita ada di sini, halo, masya Allah, tuh maha sempurnanya Allah. Nah, kemudahan kita ada di majelis taklim, kita belajar sama ulama, mandangnya wajah ulama, kata Nabi, khairul laka, itu lebih bagus buatmu min alfi farasin, ya, daripada 1000 kuda. Tasodakta fi sabilillah, tasodakta biha fi sabilillah. Kuda, tahu ibu kuda? Bahasa Arabnya farasin, 1000 kuda yang kita sedekahkan itu masih kalah sama kita mandang wajah ulama yang benar-benar ulama nih, jangan ulama-ulamaan. Iya. Ulama yang memang betul-betul teduh benar-benar, yang senantiasa mengajak, yang dia benci sama kemunkaran, ya, yang dia memang senang mengajak sesuatu jalan kebaikan, yang selalu menyeru mengingat kepada Allah supaya takut sama Allah. Kita kudu takut sama Allah, kita kudu sibuk urusan kita dengan Allah. Saya tanya sama ibu, kira-kira kita sibuk urusan dunia apa urusan sibuk sama Allah? Kita urusan dunia sampai kita kejedot-jedot, udah ke sono, Allah, mending nyebutnya la ilaha illallah. Ya, la ilaha begitu. Bujuk kuning gua kira dapat kagak bapak lo. Ya, benar enggak? Begini pusing lagi baik, akhirnya desek. Ya, susah hidup segala macamnya. Itulah kalau kita sibuk dengan urusan dunia, dikasih susah sama Allah. Walaupun uang kita banyak, harta kita banyak, tapi kalau kita sibuk sama dunia terus, nggak bakalan ada ketenangan hidup, nggak bakalan ada kemudahan hidup. Tapi kalau kita sibuk dengan Allah, dikasih mudah sama Allah, mudah ibadah, benar? Mudah mengucapkan istighfar, ya, kita mengucapkan istighfar. Uang banyak tapi ya kemana ini kita besok jalan-jalan ya? Ayolah kita bareng-bareng ini main, begitu, ngomongnya begitu mulu, ya. Makanya mesti kita banyak-banyak mengucapin atau la ilaha illallah. Kadang-kadang teman kita, astagfirullahaladzim, lu ngapa? Ya begitu. Kudunya kita begitu, banyak istighfar di mana aja. Banyak sholat, bahkan sunnahnya ketika kita mau duduk pun baca sholat. Satu sholawat yang kita baca itu rahmat berkahnya banyak. Bahkan kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wan nadaruka ila wajhil ulama, dan penglihatanmu, pandanganmu kepada ulama, nadaruka, ya, paparohabiha, dan mandang wajah ulama dengan senang, dengan pandangan yang menyenangkan.
lihat ulama itu ya, misalnya guru-guru kita, ustazah, ya ibu aja, para kiai, para alim, para habaib, kita senang lihat ya Allah, alhamdulillah. Mandangnya benar-benar mandang yang menyenangkan, bukan mandang wah mana ganteng. Itu pandangan hawa nafsu. Tapi pandangan yang benar-benar ya Allah, masya Allah, dia senang, ya senang. Begitu melihat dia diingatkan untuk ingat kepada Allah. Itu benar-benar ulama. Setiap kali kita mandang dia, itu selalu kita ingat kepada Allah. Seperti sekarang siapa? Habib Umar bin Hafiz. Kalau kita melihat dia itu seakan-akan kita selalu diajak untuk selalu diingatkan, selalu ingat kepada Allah. Itu benar-benar ulama. Bukan ulama yang kita melihat, wah mana gayanya ini, gaya dunianya. Bukan. Kita melihat ulama itu melihat selalu ngingetin kita. Ada orang kita melihat Romano, begitu melihat dia, waduh Romano mobil keren ini dia. Waduh Romano tampan ini enak men kalau gue jadi bininya begitu. Iya itu bukannya begitu, maksud ketika kita melihat dia, kita ingat kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah masih punya guru. Nah, ketika kita mandang seperti itu, Paparoha biha mandangnya dengan pandangan menyenangkan. Khalqullahu ta'ala min tilkil nadharu malaikat yaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, pandangan yang begitu, pandangan kita yang begitu, maka dijadikan nama Allah pandangan itu menjadi malaikat yang senantiasa minta ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Jadi kita mandang wajah ulama, kita senang mandangnya. Terus kita diingatin ketika kita mandang di majelis taklim, kita dengerin nasihatnya, kemudian nambah takut kita kepada Allah, maka pandangan kita itu akan dijadikan oleh Allah sebagai malaikat yang memintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Enak kagak Bu? Enak kagak Bu? Sama kayak ibu mandang wajah suami ibu. Kalau ibu mandang wajah suami ibu satu pandangan dengan pandangan mengharap rahmat Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Ibu suka mandang wajah suami? Ya, lagi baik bang. Orang lain itu wajah buta bang. Hancur. Jangan Bu. Jangan sekali-kali ngucap, apalagi pengen ngucap. Ya, astagfirullahaladzim, istighfar, gue minta ampun. Gue bang, enak ngeliat muka lu ya. Enak gue bang, ngeliat muka lu kayak anduk basah bang. Kayak totok udah 19 bulan dari biji bang. Ada yang pernah ngomong begini? Ada mana siapa? Jangan ya Bu, jangankan sampai ngomong, niat juga terbiasa, jangan segah. Ini saya yakin ini wanita solehah semua. Ini mah walaupun suami seperti apa, wahai Arjuna, ya. Sebutak apapun wajahmu, kau adalah begitu tampannya begitu. Walaupun wajahmu seperti dawala, tapi di hatiku wajahmu bagaikan Arjuna. Ketika ibu ngomong seperti itu, kemudian suami itu, ibu dosanya diampun, rizkinya ditanggung. Jangan kali-kali ngomong yang mengecewakan suami ibu. Yang susah bukan suami. Iya. Yang susah, yang sengsara, yang dosanya bertambah, yang rizkinya dikurangin. Ustaz, saya sering ngomong begitu. Istighfar. Suami kita jalan begini ya, kita manggilnya bukan bapak lu, manggilnya mengegang. Awas hati-hati. Iya, apa yang ada sekarang syukur. Syukuri, kalau nggak disyukuri emang dulu nyarinya berat. Aku mau dikasih, mau sudah seperti itu, kamu sudah harus bersyukur.
Ini sampai jam berapa nih, Bu? Masih ada 1 kali malam ini hadisnya. 9 ya. Allah. Masih pengen lanjut? Insyaallah bulan depan kita lanjut. Ya, ngaji mah jangan banyak-banyak, kebanyakan nanti lupa lu berongkol di sini sekarang ingat ya kalau begitu saya mau istighfar, kalau begitu saya mau salawat lagi. Begitu di rumah aja nggak dikasih uang belanja, Bang. Bang, bener tuh Bang lu. Kalau nggak tahu nisan lu Bang, istri gua yang bayar, istri gua yang ngepel gua, tempat tidur gua, penting gojek gua yang naik Bang. Lu Bang maunya ditaikin mulu Bang. Ya, makanya pentingnya banyak istighfar. Ibu suka istighfar di rumah? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau di sholat romantis gede-gede begitu kita lihat ke mana bakal sholatnya kainnya mau kenanya muncul persis kayak tai kotok sholat ini kapan doain anak ya doain orang tua itu sebab apa? Nah ibu kalau mau buru-buru mau kemana? Mau apa? Kalau nonton sinetron maksudnya apa? Supaya enak kita gitu, supaya lega gitu keles. Ya, emang begitu kita nonton, emang enak kita bahagia. Enak dan bahagia itu pada hakikatnya ketika kita menikmati berzikir kepada Allah, itu yang tidak bisa terkalahkan dalam kenikmatan. Makan yang lezat, punya iPhone yang mahal, punya suami ganteng, tapi kalau lupa kepada Allah itu bukan kenikmatan hidup. Kenapa? Udah jam 10 lewat. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Saya Bu, kalau saya ngomongnya begitu rada kasar, saya mau bener. Saya nggak bisa halus. Iya, saya mau ngomong kasar. Kalau saya ngomong halus, mau ngerti. Ya, kita doa, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua dikasih sehat, ya, dikasih panjang umur. Mumpung sehat, mumpung panjang umur, banyakin ibadah. Kalau udah la ilaha illallah, la ilaha. Kalau udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Makanya mumpung ya Bu ya, kita minta kepada Allah dikasih panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan ibadah kepada Allah. Nanti dijadikan anak-anak yang sehat, jasmani dan rohani, yang saleh dan solehah, yang berilmu manfaat dunia dan akhirat. Allah mudahkan usaha dan urusan kita, baik urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Bapaknya yang ngojek, bapaknya yang bisnis, dagang, yang kerja, yang urusan segala macam dikasih lancar sama Allah dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni kedua orang tua kita, Allah ampuni guru-guru kita, Allah ampuni para almarhum ahli kubur kita. Semoga Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala.